Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku membahas tentang salah satu topik yang ada di pelajaran makroekonomi, yaitu neraca transaksi berjalan ya, atau bahasa Inggrisnya adalah current account balance ya. Nah, oke. Nah, apa sih pengertian dari neraca transaksi berjalan ini? Neraca transaksi berjalan ini adalah sebuah catatan dalam sebuah negara ya, yang mencatat net export ya, atau neraca perdagangan ya, ekspor dan impor, ditambah eh, net arus pendapatan ya, atau NY ya. Aku tulis di bawahnya aja nanti ya. Dan jadi arus pendapatan yang masuk dan keluar nanti akan aku jelaskan satu-satu ya di bawah ya. Dan yang terakhir adalah net transfer atau transfer berjalan ya. Nah, jadi eh, neraca transaksi berjalan ya, atau kita kenal dengan istilah current account balance. Itu terdiri dari net ekspor. Oke, aku tulis aja deh ya di sini. Ini net ekspor ya. Net ekspor ini adalah arus pendapatan ya, arus pendapatan berjalan atau net income ya, net net flow of income, net flow of income, arus pendapatan. Nah, lalu yang ini adalah net transfer ya, atau transfer berjalan. Arus pendapatan berjalan juga. Nah, ini aku udah jelaskan sih yang net ekspor ini ya. Net ekspor ini tuh mencatat uh, ekspor dan import di dalam sebuah negara ya. Ketika ekspor lebih besar dari import, maka negara akan mengalami surplus ya di dalam neraca perdagangannya. Kalau impornya lebih besar daripada ekspornya, negara akan mengalami defisit di dalam neraca perdagangan. Nah, itu adalah net ekspor ya. Udah aku jelaskan kemarin di dalam videoku ekonomi terbuka dan tertutup ya. Kalian boleh nonton videoku yang itu kalau kalian belum jelas ya tentang net ekspor. Nah, sekarang aku akan menjelaskan net arus pendapatan berjalan ya. Nah, arus pendapatan berjalan ini adalah jadi gini, pendapatan ya, income dari WNI, salah mau nulis WNI malah M. Oke, WNI. Jadi pendapatan dari WNI yang punya properti atau usaha di luar atau kerja di luar ya. Jadi kita tulis saja Y dari WNI kerja di luar ya. Termasuk TKW segala ya. TKI ya, itu eh masuk dalam masuk dalam WNI yang kerja di luar. Jadi income-nya itu dicatat dalam NY ini ya, harus pendapatan berjalan. Nah, ini dikurangi dengan Y dari WNA yang kerja di Indonesia atau WNA yang punya usaha di Indonesia. Jadi, ketika pendapatan dari WNI ini lebih besar, yang kerja di luar ya maksudnya, pendapatan WNI yang kerja di luar TKI itu lebih besar, dan orang yang punya usaha atau bisnis di luar lebih besar daripada WNA yang kerja di Indo gitu ya. Nah, itu dikatakan arus pendapatan berjalannya akan mengalami positif ya, atau surplus gitu. Nah, lalu yang ketiga ini adalah transfer berjalan ya. Nah, transfer berjalan. Transfer berjalan ini apa? Transfer berjalan inilah bantuan ya, bantuan ya. Jadi bantuan yang diberikan oleh domestik. Nah, jadi bantuan bantuan domestik. Aduh, ini agak sempit ya, aku geser dikit aja ya. Bantuan domestik ke luar negeri ya, dikurangi. Oh ya, rawat ya. Ini maksudnya bantuan luar negeri ke domestik minus bantuan domestik ke luar negeri. Nah, transfer berjalan ini juga disebut dengan istilah unilateral transfer ya. Artinya
ini adalah bantuan yang tidak mendapatkan timbal balik ya. Jadi misalkan orang luar negeri mengirimkan uang kepada Indonesia, biasanya ini dari negara yang lebih maju ke negara yang di bawahnya gitu ya, yang lagi berkembang gitu. Nah, misalkan dari negara Eropa ke negara Indonesia gitu ya. Nah, ini bantuannya untuk menolong negara yang lagi kesusahan gitu. Nah, negara tersebut tidak mengharapkan timbal balik ya daripada transfer atau unilateral transfer ya, beda dengan bilateral transfer gitu. Nah, itu adalah 3 komponen yang ada dalam transaksi berjalan ya. Jadi, ketika bantuan luar negeri ke domestik lebih tinggi daripada bantuan domestik ke luar negeri, maka kita akan mengalami surplus ya di dalam transfer berjalan ya. Oke. Nah, lalu kemarin aku udah mengajarkan tentang juga net foreign investment ya. Net foreign investment. Jadi, uang yang masuk ke dalam atau investasi yang masuk ke dalam negara kita ya dari luar negeri ya, itu namanya net foreign investment. Nah, di dalam sebuah ekonomi, net foreign investment ini harusnya itu nilainya sama dengan current account balance ya. Jadi net foreign investment atau uang yang masuk dari luar negeri itu jumlahnya harus sama dengan current account balance ya. Jadi di mana kenapa seperti itu? Karena begini ya logikanya, ketika ada perubahan contohnya di dalam net ekspor ya atau di dalam neraca perdagangan, itu pasti terjadi karena ada perubahan juga di dalam net foreign investment atau uang yang masuk dan keluar. Artinya begini ya, maksudnya ketika kita menjual barang keluar, berarti ada negara yang membeli. Nah, jadi harusnya jumlah nilai barang yang kita jual keluar, atau aku bikin seperti ini aja ya. Ini adalah negara penjual, ini negara pembeli. Nah, antara negara penjual dan negara pembeli ini pasti mereka melakukan transaksi atau pertukaran ya. Nah, di mana negara penjual ini memberikan barang dan jasa ya. Barang dan jasa. Atau net export ya. Barang dan jasa kepada negara pembeli. Dan dibaliknya, negara pembeli ini memberikan finansial aset ya atau uang. Atau net foreign investment kepada negara penjual. Nah, jumlahnya antara barang dan jasa dengan net foreign investment atau financial asset yang diberikan itu harus sama ya. Nah, makanya di dalam ekonomi kita kenal net foreign investment itu harus sama dengan current account balance gitu ya. Nah, oke itu aja sih yang mau aku jelasin ya tentang neraca transaksi berjalan ya atau current account balance ya. Nah, jadi current account balance ini bisa surplus, bisa defisit ya, tergantung 3 komponen ini. Ketika komponennya ini misalkan surplus semua ataupun ada yang surplus, ada yang defisit. Nah, itu ditotalkan semua, itu akan mempengaruhi total dari current account balance ya. Ketika surplus semua ya sudah pasti current account balance-nya akan surplus. Tapi ketika semuanya defisit, nah pasti current account balance-nya juga akan defisit ya. Dan current account balance itu nilainya pasti sama dengan net foreign investment ya. Oke guys, nah artinya perubahan di dalam net ekspor itu harus sama dengan perubahan dalam net foreign investment. Oke. Nah, itu aja sih yang hari ini yang mau aku jelasin tentang neraca transaksi berjalan. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Thank you guys for watching this video. See you again in the next video.